Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Dalam video kali ini aku mau membuat kentang Mustafa yang enak banget. Rasanya pedas, manis, dan gurih. Kalau kamu mau tahu gimana triknya biar tetap renyah dan gak melempem, yuk simak terus videonya ya sampai selesai. Langsung saja aku pakai kentang sebanyak 2 kg. Ini mau aku kupas, tapi sebelumnya aku siapkan dulu wadah besar berisi air seperti ini. Kemudian kentang yang sudah dikupas harus langsung dimasukkan ke dalam air. Ini tujuannya supaya kentang tidak berubah warna menjadi coklat. Ini sudah aku kupas semuanya, lalu kemudian aku mau parut dengan parutan yang seperti ini saja. Kalau teman-teman mau diiris secara manual juga boleh, diirisnya kecil-kecil panjang gitu ya, biar nggak licin dan kentangnya nggak lepas-lepas. Jadi aku tusuk aja dengan garpu seperti ini. Ini tips receh banget ya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam memarut kentang walaupun dengan parutan yang sederhana. Nah, hasil parutannya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencuci sampai benar-benar bersih. Bisa dilihat ya, ini airnya masih keruh. Dan yang ini airnya sudah bening. Ini sudah aku cuci 6-8 kali ganti air. Ini kuncinya supaya kentang kita nanti bisa renyah setelah digoreng. Jadi tidak perlu lagi kita tambahkan bahan lain seperti air kapur sirih. Kita bisa pakai cara yang alami saja. Kemudian kentang yang mau digoreng kita tiriskan terlebih dahulu, sedangkan yang belum biarkan tetap terendam dalam air. Oke, sekarang kita ke proses penggorengan. Panaskan minyak dengan api sedang cenderung besar. Setelah panas, masukkan kentangnya. Nah, tipsnya di sini jangan pakai api yang terlalu kecil ya teman-teman, karena nanti kentangnya akan terlalu banyak menyerap minyak. Kemudian jangan lupa tiriskan lagi kentang yang mau digoreng berikutnya. Jangan lupa diaduk supaya tidak menggumpal di bawah atau lengket di dasar wajan. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, aku ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Mudah-mudahan kalian betah nontonin video aku ya. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita belajar bersama tentang apa saja, karena channel ini tidak hanya berisi tentang belajar masak saja, tapi juga tentang kegiatan aku yang lain. Yang sekiranya bermanfaat, aku share juga di sini. Kalau sudah mulai kekuningan seperti ini, bisa dikecilkan apinya, tapi jangan terlalu kecil ya, sambil terus diaduk supaya matangnya merata. Nah, seperti ini sudah bisa diangkat, karena nanti di bawah dia masih melanjutkan proses memasaknya dan membuat warnanya menjadi lebih coklat lagi. Goreng lagi kentangnya sampai habis ya. Kemudian tiriskan lagi kentangnya di wadah yang sudah dialasi tisu untuk menyerap minyaknya. Setelah selesai semua, aku mau goreng juga kacang tanah. Ini sebanyak seperempat kilo ya. Sudah aku cuci dan sudah ditiriskan. Goreng dengan minyak sedikit saja dengan api kecil dan diaduk-aduk terus sampai matang supaya matangnya merata. Ini kentang dan kacangnya sudah matang dan siap untuk kita masak dengan bumbu-bumbunya. Bumbunya pun sangat simpel sekali, bumbu dasar saja. Aku pakai 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, beberapa cabai merah. Bila suka pedas bisa ditambahkan lagi cabainya. Biar lebih wangi lagi, aku tambahkan daun jeruk. Bumbunya semua aku blender kecuali daun jeruk ya. Aku tambahkan sedikit air supaya bisa muter blendernya. Ini cabenya ada yang sebagian aku iris biar nanti terlihat ada merah-merah cabenya gitu ya teman-teman. Dan daun jeruknya aku sobek-sobek saja biar lebih keluar aromanya.
Kemudian siapkan wajan yang besar biar lebih leluasa nanti ngaduknya. Tuang minyak goreng secukupnya. Menumis bumbu ini proses yang rentan ya teman-teman. Maka dari itu kita harus benar-benar perhatikan di sini. Salah satu faktor keberhasilan dalam membuat kentang Mustafa ini ya di sini ini ya teman-teman. Pas kita menumis bumbu-bumbu ini. Karena nanti ada waktu yang harus benar-benar tepat di mana kita harus memasukkan kentang gorengnya. Karena kalau kurang tepat sudah pasti hasilnya bakalan melempem teman-teman, alias gagal total ya. Masukkan cabai dan daun jeruk. Kalau dirasa kurang minyaknya bisa ditambah lagi ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu kering dan cepat gosong bumbunya. Yang harus diperhatikan di sini adalah kadar air dalam bumbu ini harus benar-benar kering ya. Kemudian tambahkan kaldu secukupnya, garam, dan gula pasir. Yang banyak ya, aku pakai 8 sendok teh. Aduk-aduk sampai gulanya jadi karamel. Hati-hati jangan sampai gosong ya, gunakan api kecil saja. Nah, kalau masih bergelembung bening seperti ini artinya kadar airnya masih ada ya. Kita masak sebentar lagi sampai airnya benar-benar tidak ada dan gulanya menjadi karamel. Ini aku tambahkan saori saus tiram 1 sendok makan. Aku besarkan apinya dulu biar nampak ciri-ciri gulanya sudah jadi karamel. Jadi gelembungnya itu sudah tidak beraturan lagi karena sudah pekat. Inilah waktu yang tepat untuk kita memasukkan kacang gorengnya dulu. Langsung diaduk cepat supaya terbalut bumbu. Lalu kentang gorengnya menyusul. Aduk cepat sampai bumbunya merata, sampai terlumuri sama bumbu-bumbunya ini ya teman-teman. Ini gunakan api yang sangat kecil saja biar nggak gosong, atau kalau tidak dimatikan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, mana nih yang masih sering gagal bikin kentang Mustafa? Ikuti saja step by stepnya dan perhatikan trik and tipsnya. Insya Allah bakalan berhasil teman-teman. Nah, ini sudah bisa diangkat dan siap untuk disajikan. Bisa untuk lauk ataupun cemilan. Bisa juga untuk ide jualan. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh di like, comment, subscribe, share ke teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya, karena kalau kita sudah bersyukur artinya kita sudah selangkah menuju bahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.